itu berkolaborasi dengan industri, bukan hanya dengan industri, tapi dengan perguruan tinggi. Nah, di dalam dalam perguruan tinggi ini kami berkolaborasi dengan UNS Solo, Pak, Solo, ya. untuk masalah noise ini, Pak, untuk external noise certification. Karena itu kan ada sertifikasi, salah satunya itu adalah kita mengukur berapa noise-nya. Untuk lingkungan itu sekitar 80 desibel itu, Pak, ya. Nah, kita mengukur, Pak, dengan UNS itu, mengukur berapa noise-nya supaya ini kan karena komersial, Pak, ya. Jadi berapa noise-nya supaya noise-nya itu memang acceptable bagi lingkungan. Juga kita noise cabin, Pak. Jadi noise cabin memang tidak ada ukurannya, tapi ini dirasa nyaman lah untuk kru, untuk penumpang. Nah, kita bekerja sama dengan UNS, Pak. UNS adalah perguruan tinggi yang laboratoriumnya mengembangkan khusus itu, Pak. Dokternya ada di situ gitu. Jadi dia punya dokter, dia punya ini. Nah, kita undang, Pak. Kita undang waktu kita di tes di Solo, kemudian di bandara di Lanut Solo, kemudian kita juga undang ke sini kemarin gitu untuk mendapatkan external noise certification. Jadi itu, Pak, kita juga bekerja sama dengan perguruan tinggi. Ya bayangkan 2019 itu begitu banyaknya ekosistem di antara ini yang masuk ke proyek-proyek 2019 di luar industri, perguruan tinggi, kemudian badan riset dan lain sebagainya. Lapan kan masuk ke sini, perguruan tinggi masuk, industri swasta masuk, gitu, Pak. Dan ini akan terus, tadi Bapak katakan juga pada saat yang bersamaan Bapak mengembangkan yang versi amfibi, ya, katanya. Betul, Pak. Nah, pada yang bersamaan kita mengembangkan versi amfibi. Memang yang sekarang kita mencoba, kita sedang berkolaborasi mendapatkan konsultan atau bekerja sama dengan perusahaan di Amerika yang sudah proven membuat membuat floatnya. Nah, membuat floatnya. Namun selanjutnya float ini dari komposit. Namun selanjutnya kita sedang mengembangkan ini bersama-sama dengan salah satu perusahaan di Banyuwangi, Pak, Lundin. Itu perusahaan yang mengembangkan komposit untuk kapal, Pak. Nah, kita tarik, Pak, bersama dengan kita untuk mengembangkan floatnya amfibi, Pak. Nah, ini jadi nanti kita akan bekerja sama juga dengan industri-industri swasta kita. Itu untuk amfibi. Ini menarik, Pak, karena kalau kita lihat di beberapa negara ya yang basisnya kepulauan, sekalipun kayak Kanada gitu, di pulau-pulau kecilnya itu, saya lihat itu pesawat amfibi itu ya begitu aja, ya tenang aja, dia pinggir hotel, mendarat, terus nyebut, naik lagi. Itu sebetulnya kalau dipakai di Indonesia itu sangat cocok sekali di beberapa perairan kepulauan kita, Pak, ya. Jadi kalau kita bisa pakai N219 ini pakai amfibi, jadi mendaratnya bisa di air, take off dan mendarat bisa di air. Ini banyak sekali manfaatnya bagi kita, ya, Pak, ya. Ya, memang kita akan menggunakan amfibi untuk berbagai macam penggunaan, Pak. Tetapi nanti akan kami tunjukkan di slide ini, bisa kita lihat bahwa, Pak, secara dari visibility study kami, tourism itu yang utama, Pak. Tourism, ya. Tourism itu yang utama, Pak. Jadi kita luar biasa, Pak. Objek turis kita ini luar biasa. Kemudian kita juga sudah melakukan beberapa survei, ya, Pak, di beberapa tourism destination, gitu, Pak. Nah, ini yang akan luar biasa, Pak. Ini akan luar biasa. Ini adalah sebetulnya selama ini kan juga kita sudah punya, Pak, beberapa operator yang melayani dengan amfibi yang melayani untuk turis, Pak. Jadi kita melihat, Pak, bahwa market kita untuk amfibi juga cukup. Baru di dalam negeri aja cukup baik, Pak. Cukup baik, ya. Nanti mungkin bisa kita lihat, Pak, bagaimana gitu ya tourism destination yang bisa kita layani dengan amfibi kita, Pak. Pak, tadi kan kita ngomong sangat teknis sekali gitu ya dari sini. Tapi kalau kita selain itu sebenarnya orang juga pengen tahu juga kalau kita mengembangkan N219 tentunya dengan udah suatu studi panjang, Pak, ya. Sehingga itu sangat cocok dengan daerah-daerah kepulauan kita, daerah-daerah yang barangkali runway-nya mungkin nggak bisa terlalu panjang. Gimana ini Pak? Betul, Pak. Terima kasih, Pak Wendy. Jadi memang kalau kita melihat bagaimana dulu sebetulnya kami membidik market, Pak, untuk 2019 itu yang tadi disampaikan oleh Pak Wendy, Pak. Kita sebetulnya waktu itu survei kita pun adalah di daerah Papua. Kita melihat bagaimana kondisi runway-runway perintis di Papua itu, ya, Pak, ya, yang berbukit-bukit, kemudian pendek, kemudian tidak beraspal dengan infrastruktur yang
sangat-sangat sederhana ya Pak ya. Nah, 219 dikembangkan untuk mampu melayani penerbangan dengan rute-rute bandara seperti itu. Jadi bandara perintis, Pak. Nah, karena itu kan kita merancang dengan stall speed yang rendah sehingga bukit-bukit itu bisa kita-kitari, Pak. Oh, ya, Pak. Iya. Nah, kemudian kita juga 219 itu juga teknologi ada stall, short take off and landing. Jadi kita bicara pada 400 sampai 600 meter ke depannya. Itu adalah sama dengan rata-rata panjangnya runway perintis yang kurang lebih 800 meter. Nah, itu kita rancang Pak untuk itu. Kemudian Pak, kita juga menandat tidak untuk unpaved runway, jadi tidak untuk yang aspal Pak. Kita bisa di grass, bisa di rumput, bisa di gravel gitu Pak. Itu kita rancang. Pak. Bisa juga ya. Nah, di situ memang dirancang untuk itu Pak. Dan kita juga merancang multi hopping Pak. Jadi dia mendarat, terbang lagi ke lapangan perintis yang lain gitu Pak. Dianukan lagi tanpa refueling. Dan juga kita siapkan untuk sangat simple maintenance, support maintenance di setiap bandara. Jadi itu untuk isi maintenance. Itu sebetulnya kita siapkan 2019 itu beda seperti itu Pak. Nah, harapan kami ini bisa mensupport Pak pemerintah dalam kaitan jembatan udara. Insya Allah ini Pak. Jadi jembatan udara ini 2019 bisa menjadi supporter untuk program pemerintah mensukseskan jembatan udara. Iya, ini saya ingin menekankan di sini Pak. Tadi Bapak Kila bilang di daerah Papua dan Indonesia Timur itu dan pulau-pulau kecil itu memang kita tidak, pertama ya itu biayanya mahal, tapi yang kedua secara geografis itu banyak yang tidak memungkinkan kita membangun runway panjang. Jadi kalau kita bayangkan pesawat-pesawat komersil yang besar ini mungkin dia butuh 1.700 atau 2.000 meter gitu kan. Hal yang di banyak tempat itu apalagi di Papua hal yang susah sekali bisa. Sehingga tadi Bapak bilang batasannya sekitar 500 meter, 600 meter bisa didarati oleh N219 ini salah satu upaya kita untuk menerobos permasalahan itu ya Pak ya, membentuk permasalahan itu. Bagus sekali ya. Ya, betul. Dan satu lagi Pak, itu juga yang sulit untuk dibuat penghubungan melalui darat Pak. Jadi kalau kita bicara membangun infrastruktur dengan perhubungan darat, itu juga sulit medannya Pak. Apalagi laut gitu jauh. Nah, udara menurut saya ini ada cara yang paling efektif gitu Pak untuk bisa kita. Karena itu kita mengatakan bahwa N219 itu harus bisa menghubungkan daerah-daerah dengan istilahnya 3T Pak. Terluar, terjauh dan tertinggal Pak. Jadi bagaimana kita bisa membuka akses ke daerah 3T ini. Kalau dia memerlukan logistik, ini distribusi logistiknya ke sana. Kalau dia punya resources yang bisa kita distribusikan keluar, sumber daya yang bisa kita distribusikan keluar, ya kita bisa dengan 219 ini kita buka Pak akses itu. Nah ini yang memang kita siapkan. Karena itu 219 salah satunya juga adalah kita siapkan untuk kartu, untuk misi kemanusiaan, untuk bisa untuk flying doctor Pak. Jadi ini memang beberapa 219 yang kita harapkan Pak multipurpose Pak. Dan kita juga sedang akan melakukan kajian dengan TNI untuk ini digunakan di TNI. Setelah kita tentunya sukses penetrasi ke komersial. Apalagi nanti kalau kita sudah bicara amfibi, Pak. Insya Allah ini juga akan masuk. Itu mudah-mudahan Pak ini adalah satu masa depan yang cerah gitu, bagi industri penerbangan kita, bagi PT DI dan industri penerbangan kita secara umum. Iya Pak, di samping tadi Bapak katakan tuh, jadi tadi Bapak sebut regenerasi, kaderisasi, ini salah satu wahana juga bagi kita ya Pak ya, untuk meregenerasi SDM di kedirgantaraan kita nih yang selama sekian tahun sebetulnya agak ada sedikit gap lah gitu ya, yang harus kita bangun kembali gitu ya. Iya. Betul. Saya pertanyaannya mungkin agak begini Pak, selama ini ada nggak orang yang memproduksi pesawat seperti itu dan selama ini apakah ada merek lain dari luar negeri yang kita khawatirnya begini, udah kita bikin capek-capek tetapi kemudian masih aja ada beli hal yang kita bisa produksi tapi masih ada yang berkeinginan karena satu dan lain hal beli dari pihak luar. Kira-kira Bapak sekonfiden apa itu Pak Haidar? Pak, jadi tadi Pak, sebetulnya disampaikan oleh Pak Wendy, ya,
sebetulnya kita bersaing dengan produk-produk dari luar. Kita bersaing dengan Sky Courier misalnya, kita bersaing dengan mungkin sebentar lagi dengan Cessna, kita juga bersaing dengan Twin Otter gitu ya Pak ya, di kelas 19 itu Pak. Nah, harapan kita tentunya kan sebagai satu produk dari industri pertahanan, kami bisa mendapatkan prioritas Pak dari pemerintah untuk program-program yang tadi Pak, program-program penerbangan perintis, program-program jembatan udara dan lain sebagainya. Karena yang tadi kami sampaikan Pak, 44,69% saat ini Pak, lokal kontennya. Dan kita akan menuju kepada insya Allah kita ingin di angka 60 Pak, angka 60% ini. Nah, ini kalau kemudian ini bisa digunakan oleh banyak operator kita, bisa digunakan oleh banyak pemerintahan daerah kita Pak. Kita kemarin dengan Aceh Pak. Kemudian kita juga ingin dengan beberapa negara di pemerintahan daerah di Papua, mungkin di Kalimantan Pak. Kalau ini bisa mendapatkan kemudahan untuk kami melakukan market kepada pemerintahan daerah, dibantu Pak. Nah ini menurut saya ini satu kesempatan bagi PT DI untuk mengembangkan bisnis ini yang sudah mendapatkan TCD kita. Nah sekarang sedang kami garap itu adalah dengan Balai Kalibrasi Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan juga sudah mulai pembicaraan dengan pemerintahan Aceh Pak. Nah, mudah-mudahan terus kita akan melakukan pendekatan dengan beberapa pemerintahan daerah Pak untuk bisa menggunakan 219 ini sebagai sarana transportasi di wilayah. Jadi saingan ada, tetap kita harus melihat kompetitor kita ini seperti apa dan kita harus improve terus. Tapi betul Pak. Kita tentunya sangat yakin dan percaya dengan semangat dan dedikasi dan juga kemampuan dari teman-teman di PT DI dan stakeholder yang pendukungnya. Di sini kita juga ingin garis bawahi yang pertama bahwa produk N219 dan begitu juga produk PT DI yang lainnya adalah produk kita, produk anak bangsa. Jadi ya harus kita dukung sama-sama, kalau nggak kita sendiri yang pakai itu siapa lagi. Jadi kalau kita di dalam negeri sendiri atau saya balik kalimatnya, kalau kita ingin meyakinkan orang luar bahwa itu bagus ya tentunya bisa dilihat dari apakah di dalam negeri sendiri kita digunakan, dan itu sebetulnya kita punya kemampuan sebenarnya untuk menggunakan itu. Tadi Bapak bilang kerjasama dengan pemerintah daerah, dengan pemerintah pusat, dan barangkali juga dengan industri-industri lain yang swasta lainnya. Kalau dari sisi kelaikan pasti karena sudah dapat sertifikasi secara internasional itu Pak ya, standarnya kan. Kalau dari sisi persaingan dengan tempat yang lain tadi itu spesifikasinya ya kita berani tentukannya head to head. Nah, kemudian ini yang kita ingat, sebagian orang masih mengatakan, Pak, TKDN-nya masih sekian, jadi sekian komponen itu masih dari luar. Nah, sekali lagi kita ingin nyatakan seperti juga waktu dengan Pak Robi kita katakan juga bahwa memang di industri pesawat itu unik, dalam arti tidak ada perusahaan yang A sampai Z bikin sendiri. Biar sekalipun Boeing, mau Airbus juga, misalnya ya engine ya tetap aja dari vendor tertentu, avionik mau dari vendor tertentu, bahkan landing gear sebagai. Tapi memang kita berusaha sebanyak mungkin. Tapi itu semua harus bertahap. Tidak mungkin kita langsung 100% dari A to Z kita lakukan, dan itu nggak ada industri penerbangan di internasional juga yang melakukan seperti itu. Gimana Pak kira-kira itu? Suaranya Pak? Saya sangat setuju dengan tadi yang Pak Wendy sampaikan Pak ya. Jadi kalau kita bicara prinsip TKDN sebetulnya adalah kita memaksimalkan Pak. Kita memberikan tantangan dan kita memaksimalkan sebetulnya potensi lokal konten kita, potensi industri nasional kita, tidak hanya PT DI dengan industri sekitarnya, dengan industri yang lainnya, swasta yang lain, apa yang bisa kita substitusi Pak. Saya yakin suatu saat alat komunikasi bisa disubstitusi Pak. Saya yakin landing gear juga bisa disubstitusi yang sekarang sudah kita kerjakan. Apalagi kalau itu yang namanya interior sudah kita kerjakan. Kursi itu hal yang mudah Pak, harus bisa kita kerjakan di karena masalahnya ada market kan Pak.
ada market gitu. Ini akan menantang, Pak. Yeah. Kalau anunya kita punya medianya gitu kan, Pak. Kita punya 2 pesawat prototipe gitu ya, Pak ya. Yang tentunya ini akan tetap berada, walaupun ini adalah aset dari pada 8, namun ini tetap akan berada dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan nasional kan, Pak ya. Untuk berbagai macam. Itu saya lihat yang pertama kali adalah maksimalkan, Pak. Maksimalkan TKDN, Pak. Yang tadi kami katakan kepada Pak Wendy, Pak. Paling tidak target kami 60% ini harus segera bisa kita ini kan, Pak. Kita anukan lagi. Saya melihatnya seperti itu. Yang kedua, Pak, bagi PTDI, Pak, ini luar biasa, Pak. Ini membuat PTDI menjadi seksi bagi para engineer muda untuk gabung, Pak. Gitu kan, Pak? Karena saya pertama kali menjadi Dirtek, saya kumpulkan, saya punya 700 engineer di Dirtek, dan saya kumpulkan kurang lebih sekitar 300-an. Pertanyaan saya, kenapa kalian masuk ke PTDI? Karena PTDI sudah sekian lama tidak menarik, tapi dalam beberapa tahun ini menarik. Mudah, salah satunya adalah karena ada program 2019 dengan KFX. Jadi mereka itu masuk, para generasi muda itu masuk karena ada tantangan, Pak. Gitu kan. Jadi ini membuat PTDI seksi, Pak. Gitu. Saya melihat ini seksi, Pak, PTDI. Bagaimana kemudian kita bicara improvement D100, 292, 19 D100, dan mungkin seperti hanya 235, kita akan bicara setelah itu mungkin 220-nya, gitu ya, Pak. Bagaimana kita improve ini ke customer. Bagaimana kita akan membuat 2019 ini sekali amfibi, Pak. Gitu, Dan ini tadi Bapak sampaikan juga ya, Pak ya, bahwa industri pesawat itu katakanlah industri pendukungnya, supply chain-nya, multiplier efeknya itu sebetulnya jauh lebih besar dari apa yang terlihat hanya di PTDI. Itu banyak sekali tadi Bapak katakan yang akan tumbuh industri kakaknya. Ini yang kita ingin kembangkan industri pesawatnya, tapi sekaligus menarik industri supply chain yang lain, Pak, yang lebih besar. Supporting industrinya, Pak, nanti akan muncul, Pak. Jadi ekosistem akan terbangun, Pak. Ekosistemnya akan terbangun, itu istilahnya. Industrinya, Pak, kemudian lembaga penelitiannya, Pak, perguruan tingginya, ini hidup semua, Pak, ekosistem kita. Iya. Baik, Pak Gita, ada Pak Gita, tadi kan di depan Bapak menyinggung sedikit mengenai kerjasama dengan Korea ya untuk membuat pesawat fighter KFX yang katanya ada teknologi kompositnya dan lain-lain seperti itu. Kita kalau boleh tahu sedikit itu mungkin sangat canggih, tapi mungkin nggak semua informasi bisa disampaikan. Tapi paling tidak mungkin ada gambaran bagi masyarakat biar kita bisa tahu kira-kira. Ya, terima kasih Pak Wendy. Jadi KFX itu memang secara ini adalah G2G ya Pak ya, G2G, kerjasama antara pemerintah, government to government. Kemudian share kita itu adalah 20%, Koreanya 80%. Namun itu tidak berarti penguasaan kita 20%, Pak, dari segi teknologi, Pak ya. Bisa saja Pak, pada saat kemudian KFX ini masuk kepada produksi massal, pastinya kita dibatasi kontribusi daripada part yang dibuat oleh PTDI itu kurang lebih mungkin di angka 20%. Kalau ini kita lihat. Namun dari segi teknologi itu tidak berarti bahwa penguasaan teknologi kita 20%, itu tidak berarti. Nah, jadi bagaimana sebetulnya program ini harus bisa membuat Indonesia ini punya kemampuan di dalam membangun fighter ke depan. Itu dulu poinnya. Pesawat tempur ya, fighter. Pesawat tempur, Pak. Yang kedua adalah dengan insya Allah dimulai lagi program ini setelah 2017 kita sepakati dievaluasi. Nah, Indonesia dalam hal ini PTDI dan beberapa, jadi tim engineer-nya kita akan dari PTDI mungkin nanti kita juga akan ada beberapa dari Kementerian Pertahanan, dari TNI gitu loh Pak, nanti akan kita ke sana, ya akan kita kirim ke sana. Kita harus segera catch up dengan progres yang ada di KFX, di mana sekarang kemarin kan Bapak Menhan datang ke roll out-nya, dan insya Allah yang di roll out itu sedang diprogres untuk first flight-nya di pertengahan 2022. Jadi bagaimana kalau ini dimulai, injeniernya PTDI, Indonesia ke Korea dan catch up itu dengan program ini. Jadi kita sudah membicarakan dengan Korea bagaimana catch up plan-nya, Pak. Nah, kemudian kita apa achievement kita di sana kan? Jadi bagaimana suatu saat kita mampu melakukan manufacturing. Tadi yang saya mengatakan, Pak. Kita sekarang fokus kalau segi manufacturing, Pak, kalau segi desain dan analisis kita bicara the whole thing-nya, Pak. Tapi kalau kita bicara nanti aspek manufacturing, apa yang akan kita berikan kepada sebagai kontribusi PTDI, kita mungkin akan fokus kepada wing and tail.
dan pylon. Gitu. Pylon itu adaptor untuk senjata, Pak. Untuk menjadi sole supplier-nya ataupun untuk menjadi main supplier paling tidak yang tadi disepakati ada 50% untuk wing and tail. Namun poinnya adalah ini adalah teknologi komposit. Ini adalah teknologi komposit dan ini ada primary structure. Jadi ini adalah lompatan yang luar biasa bagi kita di dalam teknologi readiness level kita untuk sampai kepada dalam kaitan komposit teknologi. Nah, kemudian kita juga nanti harus mampu mendelivery KFX-IFX yang untuk TNI Angkatan Udara. Nah, berarti kan di sini ada proses kita melakukan assembly, kita melakukan flight test, kita melakukan sertifikasi. Kita support bagaimana maintenance-nya, kita support bagaimana operation-nya, training dan lain sebagainya, dan sampai ke depan kita harus mampu support untuk bagaimana upgrade pesawat ini. Karena pesawat ini kan generasi kalau kita bisa 4,5, 5 itu kan lebih banyak upgrade. Nah, ini juga nanti Pak Wendy, ini juga akan spill over-nya akan luar biasa bagi industri-industri kita. Nanti kemudian kita akan ke depannya tidak mustahil dan harus kita melakukan berbagai macam lokalisasi, substitusi produk-produk mereka dengan produk-produk yang dari bukan Indonesia menjadi produk-produk lokal Indonesia. Ini adalah kesempatan yang luar biasa. Dan nanti saya akan tunjukkan kepada Pak Wendy bagaimana pemerintah invest berbagai macam laboratorium di PTDI, Pak. Jadi kita sudah dibeli oleh pemerintah, sudah diberi kalau dari segi komposit, Pak, hanya autoclave-nya, Pak. Jadi kita lengkap, Pak, proses itu dari mulai raw materialnya disimpan di cold room, di kayak freezer, kayak kulkas gitu. Kemudian kita masukkan itu kepada AFP, automatic fiber placing, itu besar. Dari situ kita masuk ke autoclave kayak opennya gitu, Pak. Nah, dari situ sampai setelah produksi pun kita punya ada yang disebut dengan TPU, Pak, berbagai macam laboratorium untuk kita melihat apakah produk ini ada kegagalan. Nanti ada Bapak akan saya tunjukkan bagaimana kita PTDI diinvestkan through transmission ultrasonic. Jadi itu adalah bagaimana gelombang ultrasonik ini melalui media air disemprotkan, Pak, disemprotkan, kemudian ditangkap dan dilihat di komputer, Pak. Apakah kemudian produk-produk komposit itu ada cacat, ada void, ada cacat. Jadi ini adalah ini kita sudah training, kita juga sudah sampai kepada training, kita sudah siapkan SDM-nya. Nah, itu salah satu bagaimana sebetulnya betapa luar biasa, Pak, peningkatan teknologi readiness kita, Pak, dengan program ini. Ini awam saya nanya, ini tadi Bapak bilang komposit, ini komposit apa ya, fiber karbon sama apa gitu yang kita nggak tahu, Pak. Dan kenapa harus komposit? Apa karena supaya nggak diinikan oleh radar atau gimana? Ya, ini pertama kali ini karbon, Pak, karbon komposit, Pak. Jadi jadi ini memang materialnya dari ini ada future material dari aircraft, Pak. Ada semua aircraft seperti ini, Pak. Porsi daripada komposit ini makin besar. Apalagi itu fighter, Pak. Yang tadi Bapak betul sampaikan, Pak. Bagaimana stealth ini, gitu kan, Pak, ya? Bagaimana dia tidak ditangkap oleh radar, gitu. Selain bentuknya, juga materialnya itu adalah ringan tapi kuat, gitu, Pak. Nanti Bapak akan lihat. Dan ini nanti tidak hanya kita bicara di fighter, Pak. Tapi di komersial pun kita sudah seperti ini. Aerostructure, Pak, betul. Aerostructure, Pak. Malaysia itu aerostructure kompositnya luar biasa. Dia besar sekali. Nah, PTDI aerostructure-nya berkembang, tapi belum di sektor komposit. Kita baru di metal. Kita ke Airbus, kita ke Bell, kita ke Spirit, di UK. Kita menjadi supplier mereka. Nah, dengan komposit ini, Pak, ini nanti tidak hanya berdampak kepada military ke aircraft, Pak, tapi juga kepada komersial. Jadi komposit itu adalah future teknologi kita, Pak, dari segi material gitu, untuk pesawat. Itu tidak hanya di fighter, tapi di komersial juga. Nah, kami menggunakan program KFX ini untuk PTDI itu masuk kepada teknologi komposit nanti, yang nanti juga akan dampaknya adalah kepada produk-produk existing PTDI. Oke, baik sekali. Baik. Ya, Pak Wendy. Ya, baik kalau gitu, Pak. Ini kan kita nanti sisipkan tadi penjelasan yang kayak nanti ada kayak tadi itu ya. Iya, Pak, baik, Pak. Jadi berapa total? Ya udah, total engineer kita 200, Pak, ya.
PTDI itu sudah mengirimkan 200 engineer dan kita menyiapkan pengiriman itu kurang lebih mungkin sampai ada 200 lagi ke Korea. Oh Sehingga gitu. kita ya, jadi 200 kirim ke Korea. 200 sudah terkirim Pak, 200 sudah terkirim, sudah selesai. Dan ke depan kalau kita memulai lagi, kita akan sampai kurang lebih akumulasinya 200 engineer ke Korea. Nah ini yang kita dengan baik itu dari sisi engineering maupun produksi. Nah yang ini kita harapkan Pak. Jadi kita sudah membuat roadmap untuk kita bisa membangun fighter Pak. Jadi dari programnya KFX ini, dari offsetnya pengadaan di alutsista. Nah ini kita buat supaya kita mampu membangun kemampuan membuat fighter ke depan. Iya. Nah ini Pak, ini sangat penting nih. Jadi artinya pertama harus kita sadari bahwa kerjasama ini sangat strategis. Pertama adalah tidak banyak negara di dunia ini yang mampu membuat pesawat fighter. Yang kedua, kerjasama ini akan menyebabkan kita berdampak positifnya untuk kita meng-catch up dengan teknologi yang paling modern, yang akhirnya berdampak positif juga kepada industri pesawat komersil kita, gitu kan Pak ya? Betul Pak. Harus dilihat dari sisi itunya, jadi bukan hanya dari untuk pertahanannya saja, tapi dari sisi komersilnya juga dampaknya akan sangat besar, gitu kan? Betul Pak. Jadi industri pertahanan seperti PTDI itu prinsipnya adalah jual teknologi Pak. Teknologi itu bisa digunakan baik untuk komersial. Kalau teknologi itu bisa digunakan untuk militer, maka besar kemungkinan teknologi itu bisa digunakan untuk komersial, Pak. Gitu kan gitu ya, Pak. Betul. Ya. Betul sekali. Kata akhir yang ingin disampaikan, Pak Gita. Yang pertama adalah tentunya terima kasih atas kesempatan ini. Kesempatan ini yang pertama mudah-mudahan Pak menjadi satu keyakinan bersama bahwa PTDI ini adalah aset bangsa, Pak. Aset bangsa. Jadi yang harus memajukan PTDI ini adalah seluruh kita semua, Pak. Jadi kita semua harus membuat PTDI ini betul-betul menjadi aset yang sangat yang sangat valuable bagi bangsa ini di dalam mengembangkan SDM-nya, di dalam mendeliver produknya, yang ujung-ujungnya sebetulnya PTDI harus bisa berkontribusi signifikan kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi bangsa ini. Dan juga yang tidak lupa adalah bagaimana PTDI ini juga makin berperan di dalam mewujudkan kemandirian bangsa. Bisa memberikan produk-produk alutsista yang menimbulkan deterrent bagi bangsa ini, bagi bangsa ini dalam aspek pertahanan. Jadi itu Pak. Baik dalam aspek pertahanan untuk kita menimbulkan satu kemandirian dan deterrent efek yang luar biasa bagi bangsa ini, maupun dari segi komersial itu kita bisa memberikan sumbangan pada pertumbuhan ekonomi, dan tentunya ini harus jadi pikiran bersama bagaimana PTDI ini maju, dan mari kita menjadi tanggung jawab bangsa ini untuk PTDI ini maju. Itu Pak. Terima kasih Pak. Dan yang mungkin saya sedikit tambahkan bahwa keberhasilan ini akan memotivasi generasi sekali, generasi muda, Pak, ya. Dan juga di sektor yang lain Pak. Karena kalau dirgantara aja kita bisa, apalagi yang lain, keyakinan seperti itu akan tumbuh kita, dan itu sangat penting. Iya, betul Pak. Terima kasih Pak Gita atas informasinya dan informasinya kepada masyarakat. Semoga PTDI semakin sukses. Salam dan salut kepada rekan-rekan dari PTDI, dan utamanya adalah kepada generasi penerusnya. Pak Gita, selamat malam Pak Gita. Selamat malam Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.